Selamat datang di kolaborasi asik antara Ngaji Roso, Dialog Positif, dan Ngaji Filsafat. Aduh, Mas Faiz, ini adalah mimpi yang udah ada dari episode berapa ratus Dialog Positif ya. Ini udah tahun keberapa akhirnya Alhamdulillah saya bisa ke Jogja untuk tandang ketemu sama Mas Faiz. Terima kasih. Terima kasih juga sama teman-teman Ngaji Roso di sini yang support terus gitu. Mas Faiz, matur nuwun waktunya seperti biasa. Pokoknya ini starstruck ya, yang pokoknya ini mimpi lama yang udah pokoknya jadi terkabul, pokoknya sangat bahagia. Kalau sudah terkabul ya diulang-ulang. Oh, diulang-ulang. Iya. Makanya kata Mas Hendra, siap-siap. Iya, siap-siap ngaji filsafat dijajah sama Ngaji Roso. Iya. Oke. Mas Faiz, ini kan karena kita lagi kolaborasi sama Ngaji Roso nih. Dari perspektif Mas Faiz, kalau Mas Faiz dengar Ngaji Roso, maknanya apa sih Mas Faiz? Kalau di saya ya istilah Roso itu banyak saya dapatkan, saya peroleh ketika ngaji Jawa, Mas Abdu. Ngaji Jawa? Iya. Oke. Jadi ketika belajar filsafat Jawa, itu banyak sekali wawasan-wawasan tentang Roso. Yang definisinya kurang lebih tentang kedalaman jiwa. Jadi kalau di Jawa didefinisikan dengan Roso. Jadi orang yang mengenal dirinya, memahami hakikat keberadaannya, itu yang dibaca itu Roso, rasa dirinya. Dulu mungkin di Dialog Positif kita ketemu Ki Ageng Suryo Mentara. Ya, kita belajar beberapa tokoh lagi termasuk Raden Mas Sosro Kartono. Yang kakaknya R.A. Kartini. Yang Sugih Tamobono dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali wawasan-wawasan batin Jawa, itu perangkat utamanya ya Roso. Jadi batin Jawa itu dari Roso gitu ya? Iya, jadi basisnya adalah Roso. Ya. Biasanya orang sering kan mendikotomikan antara jasmani dan rohani. Nah, pelajaran rohani itu ya yang dibaca Roso. Jadi kedalaman jiwa kita. Nah, sekarang kan musimnya gini Mas Faiz, bukan tahu gitu ya, bukan knowing gitu, tetapi kan how to gitu. Nah, dari perspektif Mas Faiz nih, untuk jadi seseorang yang bisa ngaji Roso tuh langkah-langkahnya gimana Mas Faiz? Nah, kalau di Jawa tadi ya ada peribahasa menarik begini, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Waduh, nih harus ditranslate Mas Faiz. Jadi ini ya, kalau teman-teman ngaji Roso ngerti, aku yang enggak ya. Agak roaming. Roaming. Jadi ngelmu itu berilmu. Kelakone itu apa? Terpenuhinya, tuntasnya. Itu kanthi laku, melalui jalan laku. Ini bisa bermakna dua, ngelmu kelakone kanthi laku itu. Yang pertama, seperti yang sering kita pahami bahwa ilmu tinggi tapi implementasinya nol itu tidak ada gunanya. Jadi ini makna pertama. Jadi kita buat apa belajar setinggi itu, sedalam itu, tapi kehidupan kita tidak berubah, tidak transformatif. Ini jadi kunci. Makna kedua, untuk tuntasnya kita berilmu, kita juga harus banyak puasa, banyak tirakat, banyak pantang ini, pantang itu jenis laku. Tidak terlalu banyak main HP, tidak terlalu banyak nonton yang tidak penting-penting, tidak terlalu banyak. Ini jenis laku juga. Kalau orang Jawa menyebutnya tirakat. Ini juga ilmu kelakone kanthi laku. Dengan asumsi kalau di Jawa begini, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk dalam diri kita. Nah ini wadah ini kalau tidak bersih, barang yang masuk yang semula bersih bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Karena wadahnya kotor. Nah, kayak sering saya ilustrasikan itu. Kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang sehat, yang jernih, hasilnya ya susu beracun. Nah, makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia. Tapi kok dia tidak jadi problem solver. Tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat. Malah jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya. Jadi saya sering mengilustrasikan begini. Misalnya orang ini batinnya kotor, misalnya masih sombong. Maka ilmu yang masuk akan jadi kendaraan dia untuk sombong.
Jadi apapun yang dimasukin tergantung si basic di Iya, platform ini ya Mas Faiz ya? iya, jadi orang Jawa itu punya istilah wadah lan isi. Jadi wadah dan isinya ini dua-duanya sama-sama penting. Oke. Kita selama ini lebih fokus pada isi yang baik. Kita sering lupa wadah yang baik juga penting. Karena wadah juga menentukan. Nah itu makanya orang Jawa ngelmu kuwi kelakone kanthi laku, ya sambil berilmu sambil kita bersihkan jiwa kita lakunya. Wah Mas Faiz, ini sih relate banget ya. 5 menit sebelum Mas Faiz datang, aku tuh ngobrol sama Mas Hendra tentang ini Mas Faiz. Jadi gini ceritanya. Sekarang tuh banyak orang yang pengen jadi kaya Mas Faiz. Ya. Pokoknya pengen kaya, sugih gitu. Makanya kalau Mas Faiz mungkin nanti kapan-kapan dibahas filsafat sugih. Ya. Pasti subscribernya banyak tuh. Saya baru baca buku menarik itu yang tentang filsafat uang. Menarik ternyata filsafat uang itu. Mungkin kita selama ini keliru menyikapi keberadaan uang itu, keberadaan materi. Nah gimana Mas Faiz? Nanti kapan-kapan ya cara kita mendefinisikan. Ya termasuk, ini contoh simpel sebenarnya sering sih sehari-hari kita itu. Banyak kita yang diperalat oleh uang sebenarnya. Padahal uang itu harusnya alat kita. Untuk kemudahan hidup kita. Tapi seringkali hidup kita justru tambah jadi rumit, tambah jadi ruwet karena hadirnya uang. Yang semula alat kita, sekarang berbalik kita yang diperalat. Nah ini salah satu contoh kesalahan kita menyikapi. Jadi yang harusnya hanya alat untuk mencapai tujuan, terus berbalik. Sekarang kita jadikan tujuan. Ini yang terus kalau bahasa hari ini hidup kita jadi dangkal. Kenapa tidak ada tujuan lebih dari itu? Padahal itu semula hanya alat saja. Sama seperti HP itu kan alat komunikasi. Tujuannya berarti komunikasi yang berkualitas. Tapi hari ini banyak orang komunikasinya tidak berkualitas meskipun HP-nya berkualitas. Itu namanya smartphone yang punyanya kurang smart ya. Itu yang sering terjadi. Itu balik. Justru misalnya dengan fasilitas lebih canggih harusnya tujuannya juga lebih berkualitas, lebih canggih juga. Tapi kita tidak peduli tujuan, yang penting fasilitasnya saja. Kita tidak pernah mikir bagaimana misalnya uang ini lebih manfaat, lebih berkualitas untuk hidup kita. Yang penting kita banyak uang saja. Ini yang sering jadi masalah. Kita kan banyak bilang, kalau uang saya banyak, itu semua keinginan saya akan terpenuhi. Itu benar, tapi sering kita berhenti di uang banyak. Kita tidak pernah mikir, loh keinginanmu itu apa yang ingin dipenuhi itu. Benar. Soalnya mindset yang penting uang banyak, tapi nggak tahu mau apa gitu tahu ya. Mau apanya. Jadi lo keinginannya apa kalau sudah terpenuhi? Misalnya uangnya sudah banyak, tujuannya apa? Kita masih belum berpikir sampai ke situ. Kita mikirnya masih uangnya banyak saja titik. Akhirnya sering blunder, begitu uangnya banyak beneran datang, hidupnya malah kacau. Malah jadi ruwet. Benar. Tapi nggak punya uang lebih kacau lagi sih Mas. Itu namanya geng kere-hore. Ya udah kere-hore lagi. Jadi sudah. Tapi gini Mas Faiz, apakah emang naluriah dasar orang tuh pengen kaya gitu Mas Faiz? Maksudnya gini, kan kita tahu ya mungkin temptation atau misalnya ya godaan-godaan tetangga beli mobil pengen, beli apa pengen dan seterusnya. Sehingga dia ngelihatnya lebih faktor kepada uangnya, jabatan dan seterusnya. Itu dari sudut pandang filsafat gimana sih? Ya, jadi sebenarnya natural, manusiawi saja orang itu ingin hidup nyaman, ingin hidup aman, ingin terpenuhi keinginan-keinginannya. Yang jadi problem adalah kita tidak pernah berpikir serius apa itu kenyamanan, apa itu terpenuhi keinginan. Pernah tidak kita berpikir tujuan hidupku itu apa sih? Keinginanku itu apa sih? Itu kita kan tidak pernah berpikir ke situ. Jadi banyak orang kemudian yang dikejar hanya alatnya tadi. Jadi alat untuk memperoleh, kalau saya punya ini mesti saya senang. Kalau saya dapat itu mesti saya enak. Tanpa kita serius mendefinisikan enak itu apa, nyaman itu apa. Jangan-jangan yang saya anggap senang itu sebenarnya tidak senang. Atau saya tidak pernah berpikir lebih jauh, kesenangan ini efeknya apa misalnya. Untuk kesenangan di masa depan, untuk kenyamanan yang lebih panjang, dan lain sebagainya. Jadi intinya bukan tidak boleh, ya memang kita harus kaya, kita harus punya banyak target dalam hidup. Problem kita selama ini, kalau pakai bahasa filsafat ya, hidup kita kurang reflektif. Reflektif. Iya, jadi kita kurang
kurang banyak merenung, kurang banyak berpikir tentang apa dan bagaimananya. Jadi kita lebih banyak fokus pada saya harus memperoleh apa, saya harus mendapat apa, saya harus tanpa merancang lebih jauh kalau sudah dapat terus mau apa. Saya pernah punya seorang guru ya. Jadi beliau itu setiap kali saya cerita apa saja, selalu beliau pertanyaannya begini, lah terus ngopo? Gitu kan? Terus apa? Iya, jadi terus apa? Misalnya, wah alhamdulillah Ustadz saya dapat ranking 1, lah terus ngopo? Iya keren, Ya, itu keren. selalu gitu, Itu keren. selalu itu. Alhamdulillah saya dapat beasiswa, lah terus ngopo? Oke. Jadi ini pertanyaan yang rasanya ringan tapi berat. Iya berat banget. Kita tidak pernah berpikir sedalam itu. Iya juga ya. Alhamdulillah banyak yang nonton YouTube saya, lah terus ngopo? Gitu loh. Iya. Kita tidak pernah berpikir sedalam itu. Jangan-jangan gara-gara itu Mas Faiz nggak punya media sosial ya? Karena pertanyaan terus ngopo itu menggelisahkan. Oke. Kalau kita sudah dapat itu terus apa? Wah keren sih. Selanjutnya bagaimana? Ini keren sih. Jadi tidak sekedar iya sih kita sudah sukses. Lah kalau sudah sukses terus ngopo? Jadi kalau sudah berhasil terus ngopo? Iya benar. Ini yang saya sebut hidup reflektif. Oke. Nah Mas, ini misal ya, ada orang datang ke Mas Faiz mau minta wejangan. Balik lagi nih kita ngomong berkelimpahan dulu gitu ya. Pak Faiz minta wejangannya, aku mau jadi orang berkelimpahan. Apa wejangan yang paling penting akan Mas Faiz berikan? Oke. Jadi saya sebenarnya Atau terus ngopo gitu aja kali ya? kalau ditanya terus ngopo itu stres dia, enggak jadi tanya. Terus ngopo kamu kok ingin berkelimpahan? Ya oke, gimana? Tapi ya memang itu Mas Abu, bukan berarti ya memang kamu harus berkelimpahan. Tapi tetap harus berpikir kalau sudah berkelimpahan terus mau apa? Itu bisa bingung dia kalau saya tanya kenapa harus berkelimpahan? Kenapa kok enggak cukup saja? Ya. Jadi karena kadang-kadang kelebihan itu bisa jadi masalah. Kalau kita tidak hati-hati mengelolanya. Jadi cukup saja. Loh tapi kan harus sodako. Iya, cukup buat sodako. Oke. Tapi kan harus sodako yang banyak. Iya, berdoalah biar dapat rezeki yang bisa buat sodako banyak. Cukup. Jadi kita sering pakai diksi berkelimpahan. Sementara kalau para filosof, para ulama zaman dulu itu kan punya rumus jalan tengah. Jalan tengah itu pas saja tengah-tengah. Jangan lebih, pas saja. Kita kan membayangkannya, oh, saya butuh 10 terus dapatnya 12. Jadi, yang sisa 2 ini sering jadi masalah. Kalau dalam agama kalau tidak hati-hati jadi mubadir. Tidak ada gunanya. Kalau memang kan bisa buat sedekah, ya berdoa saja biar bisa di rezeki yang bisa untuk sedekah. Ya sedekah yang besar, yang untuk sedekah yang besar. Jadi tidak masalah kayak gitu. Karena kadang-kadang kelimpahan itu sering jadi sumber masalah itu sendiri. Kelebihan itu sering jadi, terus buat apa lebih? Oke. Tapi mungkin secara psikologis ya, kalau bikin acara meraih hidup yang pas-pasan, nggak ada yang mau datang Mas Faiz ya. Tapi kalau berkelimpahan tuh gimana gitu? Itu psikologis kali ya? Iya. Dan saya belakangan kalau di ngaji filsafat itu mungkin bulan-bulan kemarin kan banyak membahas filsafat Jepang. Yang ternyata kunci banyak di beberapa filsafat Jepang itu ya termasuk hidup sederhana, Ikigai gitu, dan kawan-kawan itu ternyata memang kuncinya bahagia itu hidup cukup, bukan berkelimpahan. Karena logikanya begini, semakin banyak yang kita miliki kalau kita tidak mempertimbangkan fungsi, semakin repot kita. Jadi misalnya di rumah ada kursi 20 padahal kita butuhnya hanya 5. Itu kan akhirnya kita repot harus merawat yang 15 sisanya. Iya bener ya. Iya, jadi malah tambah repot, tambah ribet. Mobil kalau butuhnya 1 atau 2 ngapain harus 5? Kalau istri 4 gimana Mas Faiz? Itu logika yang sama bisa dipakai. Logika yang sama. Iya, jadi 1 saja sudah puyeng penting apalagi nambah.
Iya, iya. Jadi, Oke. saya enggak bilang beristri 1 atau 2 beristri lah yang cukup saja. Cukup ya. Nah, Cukupnya cukupnya beda-beda ya Mas Faiz ya? beda-beda. Iya, iya, iya. Aduh itu bijaksana Itu banget ya. kontekstual itu Kontekstual. sesuai. Iya, 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 iya. Kalau mungkin 1 belum cukup ya monggo, mungkin ada situasi yang mengharuskan lebih dari 1. Tapi ngomongin filsafat Mas Faiz itu kan ya kita tahu ya Mas Faiz tuh waktu masuk sekolahnya aja ya nyari mana sih yang paling kosong gitu kan itu ya Mas Faiz itu paling nggak laku gitu dan lain tapi akhirnya sekarang jadi mendalami dan seterusnya makna filsafat sampai Mas Faiz menggeluti di sekarang buat Mas Faiz filsafat itu apa sih? Jadi saya sering ya memaknai yang tidak pakem bahwa filsafat itu pasti kita lakukan kalau kita menseriusi hidup. Menseriusi hidup, oke. Jadi kalau kita ingin serius dengan hidup kita, otomatis kan kita memikirkan hidup kita. Saya itu cara hidup terbaik bagaimana, tujuan hidupku kemana, apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Pasti kita menuju pemikiran ini. Oke. Dan itulah tepatnya kan pertanyaan-pertanyaan besarnya filsafat ke situ. Jadi orang itu ketika menseriusi hidup, pasti jatuhnya dia berfilsafat. Oke. Jadi itu yang saya sadari belakangan ketika kemarin kuliah awal itu belakangan, oh iya ya, para filosof itu orang yang sangat serius dengan hidupnya, dipikir sampai dalam. Dan para filosof itu istrinya nyebelin Mas Faiz ya? Nah, iya. Karena istrinya yang menyebalkan, maka jadi filsafat. Itu kan serius mikir istrinya juga itu sampai ketemu. Siapa ya Sokrates apa siapa? Sokrates ya? Iya kan bilang gitu kan dia kan? Itu karena Sokrates memang istrinya galak menyebalkan. Ada ceritanya satu ketika karena Sokrates seneng ngajak diskusi temannya kayak gini nongkrong diskusi itu dan istrinya cerewetnya luar biasa. Namanya Santipe. Pernah satu ketika ngobrol depan rumah sama temennya, saking jengkelnya istrinya itu orang diskusi disiram air panas sama Santipe. Jadi karena dia jengkel sekali, ini orang nggak nyari uang, nggak kerja, filsafatan terus terus dimarahin sama. Makanya Sokrates jadi filsuf ya, gara-gara istrinya nyebelin. Dia punya rumus itu kan, pokoknya orang itu wajib menikah. Kenapa wajib menikah? Kalau dapat istri yang baik, alhamdulillah hidup bahagia. Tapi kalau enggak pas dapat istri yang jelek, minimal jadi filosof. Nih, dengerin baik-baik ya. Kalau baik alhamdulillah, kalau enggak jadi filsuf. Jadi enggak ada ruginya ya Mas Faiz. Mesti kan terus mikir itu tiap hari. Iya. Tapi kasihan yang jomblo sih Mas Faiz ya. Kalau yang jomblo kan berat mau jadi filosof dia nyari tema, nyari cara. Iya. Kalau sudah menikah itu ya otomatis mikir sudah. Otomatis sudah pakai. Wah keren sih, keren. Nah mungkin agak mundur ke statement waktu itu kan pernah bahas tentang Ghazali ya Mas Faiz. Bahwa Imam Ghazali bahwa dia dari teologis, filsafat, ke tasawuf nih. Jadi kalau mungkin kita bahasakan pemahaman ada syariat, thorikoh, hakikat gitu kan. Nggak tahu Mas Faiz, sekarang tuh perdebatan kulit itu, waduh gampang banget untuk menyalahkan lah, beda tafsir, ribut, dan seterusnya gitu ya. Apakah perdebatan ini kekurangan kesadaran filsafat atau memang ya apa tuh ada nggak kaitannya sama kesadaran filsafat yang dalam tanda petik mungkin tidak disadari karena akhirnya jadi debat gitu, gimana Mas Faiz? Jadi kecenderungan debat kalau kata Imam Ghazali sendiri tidak terlalu senang dengan model debat. Oke. Karena orang debat itu memang yang dicari menang kalah. Oke. Beda dengan orang diskusi, orang dialog. Kalau orang dialog mencari kesepahaman bersama. Tapi kalau orang debat itu biasanya ingin menaklukkan, membuktikan bahwa aku lebih benar dari kamu. Itu makanya kalau dalam Islam debat itu dikasih embel-embel billati hiya ihsan. Wajadilum debatlah tidak apa-apa, tapi yang baik ya. Ya, ihsan ya. Jadi yang pertama itu, jadi tidak terlalu senang debat. Yang kedua, yang dikritik juga oleh Imam Ghazali adalah banyak orang debat itu terus jatuhnya jadi sombong, jadi dengki, jadi iri, dan yang paling penting apa? Jadi sempit. Orang debat itu biasanya terus ingin membuktikan bahwa hanya perspektifku yang valid, yang benar. Jadinya terus tidak luas.
Di kemana-mana membela perspektifnya ini. Ini yang sering jadi kelemahannya orang berdebat. Makanya Imam Ghazali, perjalanan intelektual beliau bukan dari debat ke debat, bukan nantang debat ini, nantang debat, tapi beliau melakukan perjalanan intelektual dari refleksi ke refleksi. Semua ilmu beliau jelajahi, semua wawasan beliau masuki, sampai kemudian di terminal terakhir ketemu, oh menurut saya pengetahuan yang lebih mantap, lebih meyakinkan, lebih membuat nyaman itu adanya di ranah tasawuf. Iya, iya. Jadi itu Nah, kelasnya naik terus ya. Jadi dia setelah melakukan perjalanan intelektual yang sangat panjang, hampir semua ilmu-ilmu agama beliau jelajahi, ya beliau menyimpulkan, oh yang menenangkan, yang lebih stabil level benarnya itu ada di pengalaman sufistik. Mas Faiz sendiri menggeluti filsafat, banyak yang ngajak debat nggak sih? Maksudnya dengan perbedaan gitu ya. Wah ini Mas Faiz nih kayak, nah gitu-gitu. Ada nggak sih Mas? Ya kalau di kampus sih ya sering sama dosen sama. Saya kalau di medsos karena saya enggak main medsos. Iya, itu terbaik sih. Terbaik sih Mas Faiz. Mending gitu sih. Mungkin ada yang ngomong, saya itu enggak main medsos itu alasannya kasihan nanti banyak yang tanya, banyak ya sementara saya enggak bisa jawab semua. Nanti kalau sebagian saya jawab, sebagian saya cueki nanti kecewa. Mending enggak gitu ya. Sudah jadi saya enggak di medsos itu selesai sudah. Kalau ngajak diskusi monggo, ayo gitu aja. Jadi enggak ada akun resmi aja ya kan. Oh kalau nulis Fahrudin Faiz banyak banget. Tapi kan di Instagram banyak pakai nama saya kelihatannya, di X, Twitter juga banyak. TikTok juga banyak, Pak. TikTok juga banyak. Saya monggo saja asal isinya baik-baik. Terus saya silahkan saja kalau mau bikin itu asal cari yang bagus-bagus sekiranya manfaat itu monggo. Kadang dipotong, kadang sampai ada yang kemarin itu saya dikirimi teman WA itu isinya apa? Suara saya sih, tapi dipakai jualan duren. Gimana cerita maksudnya? Mas Faiz diedit? Kan ada itu yang saya kajian isinya kan gini. Hidup itu dinikmati saja, enggak usah terlalu banyak ruwet, biar banyak syukurnya. Nah, tapi gambarnya duren, terus bagi yang memerlukan hubungi nomor ini gitu. Jadi itu kreatif. Kan mungkin karena banyak orang takut makan duren kan, ya, itu iklannya begitu. Jadi saya ngerti itu kan tiba-tiba ada teman dosen, Pak Faiz memang sekarang jualan duren. Jadi filsafat duren loh. Oh gitu ya udah. Oh itu harus dapat royalti tuh minimal dikirim sebulan 2 kali lah ya. Oke. Harapannya begitu sih. Ada duren masuk. Oke. Nah sekarang tantangan untuk mendidik mahasiswa atau pendidikan ya Mas Faiz, untuk mengajarkan filsafat nih tantangannya gimana Mas? Maksudnya gini, kan dulu ya Mas Faiz waktu masuk aja kan nggak laku ya dalam tanda petik ya. Apakah sekarang lebih populer dan tantangan filsafat kekinian ini di era Gen Z ini gimana Mas Faiz? Ya, mungkin karena anak-anak kita hari ini, generasi hari ini itu akses informasinya lebih mudah. Jadi sehingga minat mereka juga lebih luas termasuk ke bidang filsafat. Kalau zaman dulu kan banyak orang yang tidak tahu menahu apa itu filsafat. Mungkin kalau pendidikan mereka ngerti, kalau dokter mereka ngerti, kedokteran kalau apa. Cuma filsafat memang agak asing. Tapi sekarang kan anak-anak itu aksesnya luas, bisa masuk kemana-mana. Jadi filsafat juga mulai banyak yang kenal. Jadi zaman saya dulu kuliah itu yang diterima hanya satu kelas, itu pun mungkin banyak yang pilihan kedua, pilihan ketiga. Sekitar 40 orang. Dari 40 orang mungkin yang lulus hanya sekian puluh, sisanya resign karena mungkin membayangkan masa depannya gimana. Jadi, tapi kalau sekarang itu sudah, kalau di kampus saya sudah ratusan yang daftar meskipun kita hanya menyiapkan untuk 2 kelas. Oke. Oh jadi sekarang minat tinggi Mas Faiz? Minatnya tinggi. Itu kayaknya gara-gara demam ngaji filsafat kayaknya. Mas Faiz pernah nge-research nggak sih? Berapa dampak ngaji filsafat terhadap minat filsafat, pernah di research nggak? Belum. Tapi kalau teman-teman yang bikin skripsi, bikin itu banyak sih yang meneliti ngaji filsafat. Keren banget. Ada kemarin tesis, ada disertasi, ada skripsi, itu banyak. Sampai disertasi? Ya. Wah keren banget. Ngaji filsafat. Iya. Jadi ada yang kemarin membahas gaya tutur Fahrudin Faiz dalam ngaji filsafat. Itu saya yang jawabnya susah itu. Tuturnya adalah diam-diam menghanyutkan. Iya. Jadi kalau bertanya,
tipsnya apa Pak? Wah saya enggak ada tipsnya ya saya ngomong-ngomong saja, enggak pakai teori komunikasi yang seperti apa. Oke. Jadi sekarang mulai banyak gitu meneliti macam-macam dari Oke. ngaji filsafat itu. Oke. Tapi ya saya lihat sudah enggak hanya ngaji filsafat sih, mungkin sekarang mulai banyak channel-channel, apalagi kemarin hype sekali itu misalnya stoikisme. Stoikisme, Wow, itu ya. ramai sekali di mana-mana. Filsafat Ini teras ya berarti itu ya. wawasan-wawasan semacam ini sekarang mulai gampang populer, gampang viral, Mhm. berarti mulai diterima. Yang filsafat. Sukses ngaji filsafat Mas Faiz. Nah sekarang mungkin ada 3 nih Mas Faiz. Agama, filsafat, sains. Ini yang lagi seru nih. Jalan tengah antara agama dan filsafat yang maaf ya Mas Faiz, masih aja ya sekarang tuh ada komen, wih jangan berfilsafat karena itu tidak diajarkan dalam Islam gitu misalnya. Misalnya Mas Faiz ya, itu tuh komen-komen itu masih ada gitu. Gimana tuh Mas Faiz? Saya sering bilang ya, kalau orang sekedar suka dan tidak suka itu bagi saya ya monggo saja, haknya tiap orang. Kok seperti saya enggak terlalu suka kimia, wong saya enggak ngerti kimia, ya kan. Enggak terlalu suka matematika karena saya selalu stuck kalau ada soal matematika. Jadi kalau dari aspek suka enggak suka, bagi saya haknya tiap orang untuk suka bidang ini, enggak suka bidang itu. Tapi dari sisi urgensinya, banyak orang salah paham, dianggapnya filsafat itu pasti pemikiran-pemikiran yang anti agama. Anti agama? Iya, jadi itu yang membuat orang kemudian sering salah paham. Jadi padahal ya para filosof yang sangat religius juga banyak kok. Mungkin saya berani bilang justru lebih banyak filosof yang beragama daripada yang tidak percaya agama. Iya. Meskipun dengan filsafat yang mereka miliki, kemudian mereka bisa mengeksplorasi ajaran agama, isu-isu agama secara jauh lebih rasional. Jadi mereka sekarang ngerti pertimbangan rasionalnya, ngerti bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan itu bagi saya menguatkan keimanan. Orang itu kalau punya dasar rasional terhadap apa yang dia percaya, itu kan lebih mantap. Kalau kenapa saya percaya Mas Abu? Karena 1 begini, 2 begini. Itu kan lebih mantap. Daripada kenapa kok percaya Mas Abu? Ya percaya saja pokoknya. Nah, itu kan iya. Jadi dari sisi ini mungkin filsafat banyak membantu mendukung keimanan, mendukung agama. Cuma orang lebih banyak melihatnya pikiran-pikiran filosof yang nabrak agama. Nah, jadi mereka ngelihatnya itunya gitu ya. Terdistraksi oleh pikirannya, bukan filsafatnya sendiri. Karena saya sering bilang hakikatnya filsafat itu berpikir sebenarnya. Kesediaan tadi berpikir, berefleksi, itu hakikatnya di situ. Nah, ketika orang kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk berpikir, ya nanti kita kehilangan banyak. Wong manusia itu binatang yang berpikir. Hayawan natikun. Iya. Ya. Kalau berpikirnya hilang berarti tinggal hewannya. Jadi khawatirnya jadi di situ. Iya. Khawatir kita kehilangan kemanusiaan kita banyak gitu, banyak memanjakan kebinatangan akhirnya. Makanya itu sering saya bilang enggak suka filsafat enggak apa-apa asal masih tetap mau berpikir. Keren. Stephen Hawking ngomong filsafat telah mati. Ya. Ini sudut pandang sains nih. Allah filsafat nih kenapa bla bla. Sekarang ribut tentang ontologis, tentang epistemologis di mana wah ini jadi dalam tanda petik dalam konteks katakanlah sains. Apa pandangan Mas Faiz? Jadi begini, kalau di barat memang berkembang satu nalar cara berpikir, orang menyebutnya positivisme. Positivisme, oke. Jadi di positivisme itu yang dipercaya hanya yang ada faktanya dan yang masuk akal. Kalau tidak ada faktanya dan tidak masuk akal, itu tidak bisa masuk ke sains, tidak bisa jadi ilmu. Ini nalar barat modern. Mungkin belakangan orang-orang yang menggeluti sains juga nalarnya seperti ini. Jadi apapun dia akan tanya faktanya mana. Kemudian masuk akal atau tidak, selalu begitu. Yang metafisik, ini bagi nalar ini mereka menyebutnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Nah, pandangan seperti ini sebenarnya juga sudah banyak dikritik juga oleh orang barat sendiri kalau memang rujukannya ke barat. Ada nalar orang-orang baru namanya postmodern. Iya. Jadi yang pertama mungkin kritiknya adalah dimensi hidupnya manusia itu tidak cuma yang faktual, yang bisa diobservasi oleh panca indera.
ada banyak sisi hidup manusia yang lain. Hmm. Yang itu tidak bisa kalau hanya dieksplor secara positivistik. Misalnya tentang rasa, enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, batin yang lebih dalam, apalagi sisi Spiritual. spiritualitas itu sulit dimasuki kalau hanya membutuhkan fakta konkret. Hmm. Kan kita banyak pakai positivisme itu hari ini. Wong kita nyari hantu aja bawa kamera kan sekarang. Iya, pemburu hantu Iya. pakai kamera ya. Iya, lah itu kan positivistik, nyari bukti konkretnya. Oke. Wong kita menyebutnya gaib kok bawa kamera. Oke. Ya, kalau bisa ditangkap kamera namanya enggak gaib, itu materi. Nah, oke itu simpel banget sebenarnya ya. Iya. Iya. Nah, banyak orang mikirnya positivistik ini hanya percaya yang terukur, yang bisa diakses panca indera, sementara hidup enggak sesimpel itu. Iya. Termasuk klaim mereka bahwa ini meaningless tadi, enggak ada gunanya. Loh, banyak hal yang sifatnya metafisik ternyata fungsinya besar dalam hidup ini. Misalnya, kan sering orang dengan alasan agama semangat kerjanya jadi tambah bagus. Ya, jadi tambah bagus. Semangat sosialnya karena dituntut ukhuwah, dituntut tambah rukun, tambah akrab. Ada banyak nilainya, ada banyak fungsinya dalam hidup. Oke. Kalau boleh nggak sih Mas Faiz, saya menyimpulkan ya, mau itu lewat jalur agama, filsafat ataupun sains, outputnya adalah apa sih kontribusi kita kepada society, gitu nggak sih Mas Faiz? Iya, jadi pada akhirnya ini kan sebenarnya penting semua. Nggak mungkin kita buang sains. Karena kemudahan hidup dan perkembangan teknologi dan lain sebagainya kan banyak memudahkan kita. Di antara cara kita menaklukkan alam semesta, kalau bahasa Al-Qur'annya taskhir, itu lewat jalur sains. Tapi tidak mungkin juga kita meninggalkan filsafat. Karena basicnya semuanya ada di filsafat. Induknya ya? Induknya, berpikir, bernalar, itu kan sains juga pakai itu. Juga tidak mungkin kita meninggalkan agama. Ada banyak dimensi hidup yang akal mentok. Nalar kita tidak nyampe. Ada banyak hal-hal yang kita perlu relasi koneksi khusus dengan yang di luar diri kita. Nah, itu spiritualitas, religi, dan lain sebagainya. Apapun pendekatannya ya, outputnya ke situ ya Mas Faiz ya? Akhirnya outputnya itu ya untuk manusia. Kualitas hidup yang lebih baik, kualitas bumi ini yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang bicara tentang kesadaran Mas Faiz. Kita tahu ya bahwa kesadaran ini lagi booming. Bahkan mungkin kalau dalam sudut pandang sains itu kan belum konklusinya belum lah ya, gitu ya, masih banyak variabel yang ini. Menurut pandangan Mas Faiz, kesadaran itu apa sih? Jadi kesadaran itu secara umum ya. Kalau di barat itu ada istilah consciousness, ada istilah awareness. Iya, oke. Jadi kalau consciousness itu lebih banyak kesadaran tentang aku. Bahwa aku ini sekarang hidup, aku ini sekarang di depan Mas Abu, aku ini sedang merasa begini. Ini consciousness? Iya, consciousness, sadar. Saya tidak boleh ngomong saru-saru ini, nanti dimarahi sama Mas Abu. Saya tidak boleh banyak ngomong Jawa, ini kesadaran. Nah, kalau awareness itu kesadaran keluar sehubungan dengan masyarakatku, sehubungan dengan aku ini orang Indonesia ya. Nah, ini awareness. Jadi aku ini ada consciousness ke dalam, ada awareness. Kalau awareness itu biasanya lebih spesifik ke arah tema tertentu. Kesadaran untuk membangun itu awareness, kesadaran untuk melakukan ini, melakukan itu awareness. Tapi ke dalam siapa aku, bagaimana aku, hakikat diriku apa, ini consciousness. Nah, setiap orang, cirinya gampang ke orang sadar itu, dia berpikir. Kemudian ya kalau pakai medis sih gampang, kesadaran bisa diukur. Sampai level koma itu kesadaran itu bisa. Tapi lebih utamanya pikirannya hidup. Kemudian dia bisa merespon apa yang ada di sekelilingnya, itu orang sadar. Itu sederhananya itu. Meskipun nanti ada banyak teori, ada yang materialistik tadi. Menganggap kesadaran itu hanya proses fisik. Otak, hormon, dan lain sebagainya. Ini yang agak materi, yang agak positivistik tadi. Nanti bahkan ada teori namanya panpsikis. Apa tuh? Kalau panpsikis itu teori yang bilang bahwa dalam segala sesuatu itu ada kesadarannya. Jangan dikira manusia saja yang bisa sadar. Oke. Binatang itu punya kesadaran sendiri. Tumbuhan punya kesadarannya sendiri. Apapun
di alam semesta ini punya level kesadaran. Jadi bahkan makhluk paling simpel sekalipun ya dia punya kesadaran simpel versi dirinya sendiri. Oke. Ini namanya panpsikisme. Jadi yang jelas syaratnya segala macam kualitas dan perkembangan hidup manusia tentu saja kesadaran. Oke. Setinggi apapun ilmunya kalau orangnya minus kesadaran, tidak ada gunanya. Wah, keren. Minus Iya. kesadaran, Iya. meaningless di situ Iya, justru ya. tidak ada gunanya. Buat apa ilmunya tinggi kalau dia tidak sadar. Oke. Contoh sederhana, HP kita itu bisa kita minta ngaji 24 jam. Tapi kan dia tidak ada kesadarannya. Bunyi terus Iya, ya. dia bisa Oh, ngaji benar, terus. benar. Tapi kan tidak ada HP masuk surga gara-gara. HP masuk surga lah. Dia tidak ada kesadarannya. Yang ada kesadarannya kita, manusia ini. Wah, keren Mas Faiz, Jadi keren. di situ, ya. Oke, terakhir mungkin Mas Faiz, ini sekali lagi terima kasih di sela-sela waktu ngajar nih Mas Faiz nih, nyempetin waktu lah, pokoknya berkah selalu Mas Faiz, dan vibes Mas Faiz tuh nggak ada lawan lah pokoknya. Nggak ada lawan. Terakhir Mas, mungkin ini dari kumpulan beberapa ngobrol gitu ya, entah kenapa sekarang lagi mungkin ada sindrom tentang overstress, depresi, overthinking gitu ya, dan banyak yang sekarang nggak tahu ya ini komen gitu Mas Faiz, saya ketemu kayak dalam tanda petik lelah gitu ya menghadapi realitas apa dan lain. Mungkin ini juga banyak dari Gen Z gitu Mas Faiz. Nah, dalam perspektif Mas Faiz untuk memberikan spirit gitu ya, apa sih tips dari entah pandangan filsafat atau perspektifnya Mas Faiz, bagaimana sih menghadapi kehidupan yang sedang lelah gitu Mas Faiz? Yang pertama kalau saya tadi bilang kesadaran itu, yang pertama kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ya seperti itu hidup. Ada naik, ada turun, ada banyak masalah juga. Ini jadi kunci. Orang jadi berat karena mungkin membayangkan hidup itu enak terus. Tidak ada tidak enaknya. Sehingga begitu diserang oleh hal yang tidak enak, dia drop langsung. Jadi kesadaran ini penting ya. Wajar kok hidup itu banyak masalah. Wong kita manusia. Ya, saya tiba-tiba ingat quote lucu itu kemarin saya baca di internet itu. Bahwa wajar manusia itu diselimuti masalah. Karena kalau diselimuti wijen berarti onde-onde. Jadi mikir aja ya, kamu tuh manusia atau onde-onde gitu ya. Bagus-bagus nih Mas Faiz. Ini bagus banget sih. Tidak harus sestres itu. Ini Mas Faiz bentar lagi ikut stand up comedy nih kayaknya. Udah bukan ngaji filsafat nih. Wah, keren. Terus. Jadi yang pertama itu ya. Jadi yang kedua kita sadari, kemudian acceptance, kita terima. Jadi ada apapun kita terima. Kita terima bukan berarti dalam konteks pasif ya. Kita akui dulu, oh ya saya ada masalah. Oh ya saya gagal. Oh ya saya keliru di sini. Oh ya saya bermasalah di sini. Kita terima dulu. Yang membuat berat itu kadang-kadang ada denial. Kita menyangkal bahwa saya kok enggak laku-laku ya gitu kan. Enggak kok orang-orang aja enggak ngerti orang sekualitas saya misalnya, itu menyangkal. Itu sering jadi lebih berat. Jadi mending kita terima, oh iya mungkin saya harus memperbaiki diri, ada yang kurang dari saya. Ini lebih enak. Jadi acceptance. Nah, setelah acceptance ini yang terakhir, yang ketiga, setelah kita terima kondisi kita, baru kita, mungkin kalau bahasa Inggrisnya begini, give the best version of ourselves. Jadi kita jalani hidup ini di versi terbaik yang kita mampu. Jadi kalau kita mampunya baru misalnya sholat, kalau yang muslim hanya yang wajib saja 5, ya kita jalankan 5 ini, jangan dikurangi. Kita berikan semaksimalnya 5. Kalau yang kuat sampai saat tahajudnya, sunnahnya, monggo dijalankan sepenuhnya. Karena apa? Memberikan semaksimal yang kita mampu, yang terbaik, itu membuat kita nyaman dan mengurangi banyak penyesalan. Banyak orang itu jadi gelisah karena kemarin belum memberikan yang terbaik. Jadi karena, wah ya coba kemarin saya melakukan ini, coba kemarin. Kayak mahasiswa itu, kalau belum belajar serius terus nilainya jatuh, itu kan dia kecewa. Kemarin saya belajar lebih serius, saya lebih mengerahkan kekuatan. Nah, itu lebih Tapi kalau sudah mengerahkan segala daya, nilainya jatuh, dia, oh ya mungkin memang kemampuan saya di sini. Itu lebih mudah menerima. Nah itu
Jadi menurut saya mari kita jalani hidup ini di versi terbaiknya. Hmm. Jadi versi terbaiknya berarti ya seseimbang mungkin, senyaman yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa, baru setelah itu hasilnya apa, terakhir pasrah saja dengan yang di atas. Wah, keren Mas Faiz, terima kasih. Banyak banget insight. Tipis aja Mas Faiz, tips buat yang jomblo Mas Faiz gimana? Kalau tadi kan kuasnya tentang onde-onde. Gini, jodoh itu udah diatur. Jadi kalau belum dapat jodoh kayaknya susah diatur gitu ya. Nggak mau diatur. Ya, itu sama kayak jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau sudah 30 ke atas Tuhan lepas tangan. Ya, cukup ini kayaknya udah menjawab ya. Kalau udah 30 udah Tuhan lepas tangan. Ya. Cukup sih. Cukup. Nanti mungkin kita lanjut dengan filsafat jomblo ya. Boleh. Mas Faiz, matur suwun sangat. Jangan bosan kalau saya sering main ke Jogja. Monggo. Kayaknya kemungkinan ke Jogja bakal sering nih. Ayo, ada banyak tempat nongkrong di sini. Ada banyak tempat nongkrong. Oke, mungkin dari keseluruhan sedikit aja final statement untuk pertemuan perdana kita di Jogja. Monggo, Mas Faiz. Oke, jadi kalau saya sih untuk semuanya saja intinya cuma satu ya, jangan berhenti belajar. Itu saja sudah. Jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Kita masih banyak hal yang harus kita perbaiki dari diri kita dan kuncinya cuma satu, belajar. Itu saja. Oke. Thank you Mas Faiz, matur suwun sangat, hatur nuhun. Teman-teman terima kasih juga. Mudah-mudahan sih obrolan bersama Mas Faiz ini selalu banyak insight gitu ya, cahayanya enlighten pasti gitu, dan statement terakhir tadi sangat menarik bahwa jangan pernah lelah belajar karena hidup ini adalah selalu belajar. So, semoga bermanfaat dan tetap sehat dan bahagia. Terima kasih.